Nadia adalah seorang wanita muda berusia 27 tahun yang baru beberapa tahun menikah dengan suaminya, Rendra. Keduanya hidup bahagia dalam rumah tangga sederhana yang penuh kasih sayang. Rendra, seorang pria tampan dan pengertian, adalah segalanya bagi Nadia. Sejak awal pernikahan mereka selalu saling mendukung dalam setiap langkah hidup, menjalin hubungan yang penuh dengan kebahagiaan dan kepercayaan. Namun, meski hidup mereka tampak sempurna di luar, ada sesuatu yang selalu mengganjal di hati Nadia. Sebagai anak pertama, ia selalu merasa memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan dekat dengan ibunya. Ibu, Nadia adalah sosok yang selalu tampak penuh perhatian dan penuh kasih sayang kepada semua orang, termasuk Nadia dan suaminya, di luar rumah. Tetapi, ada sesuatu yang berbeda setiap kali mereka berkumpul dalam keluarga besar. Ibu Nadia, yang tampak lemah lembut kepada orang lain, seringkali menunjukkan sikap dingin dan bahkan cemburu terhadap kebahagiaan yang Nadia dan Rendra miliki. Meskipun tak ada kata-kata kasar yang terlontar, Nadia bisa merasakan ada ketegangan yang tak terlihat jelas. Terutama dalam cara ibu melihat suaminya, Nadia selalu merasa ada sesuatu yang tak beres dengan sikap ibunya terhadap Rendra. Setiap kali mereka berkumpul di rumah, Ibu Nadia akan memberikan komentar yang terasa seperti sindiran halus, membicarakan kebiasaan-kebiasaan Rendra yang menurutnya aneh, atau mengungkit tentang masa lalu Nadia yang seolah tak bisa diterima oleh ibunya. Namun, Nadia selalu berusaha mengabaikannya, berusaha untuk tetap menjaga hubungan baik dengan ibu kandungnya. Di satu sisi, Nadia tak ingin memperburuk hubungan keluarga. Baginya, hubungan ibu dan anak adalah ikatan yang tak bisa dipisahkan, tak peduli seberapa besar pun masalah yang ada. Ia menganggap bahwa mungkin itu hanya perasaan pribadinya saja, atau mungkin ibu sedang merasa kesepian karena jarang bertemu dengannya setelah menikah. Tetapi, meski berusaha mengabaikannya, perasaan cemas itu selalu hadir di dalam hati Nadia, seperti bayangan yang tak pernah hilang. Namun, Nadia tak bisa menepis rasa cemas itu begitu saja. Setiap kali ibu dan Rendra berada di ruangan yang sama, dia bisa merasakan ketegangan yang menguar di udara. Bukan hanya dari sikap ibu, tetapi juga dari Rendra yang terkadang terlihat sedikit canggung dalam kehadiran ibu Nadia. Nadia mencoba untuk berbicara dengan suaminya tentang hal ini, tetapi Rendra hanya memberi respon singkat. Mungkin ibu hanya merasa cemas. Sayang, dia kan sudah terbiasa hanya dengan kamu. Tetapi, meski begitu, Nadia merasa ada yang lebih dari sekadar kecemasan itu. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Seiring berjalannya waktu, Nadia mulai merasa tidak nyaman dengan kenyataan bahwa ada jarak yang tak terlihat antara ibunya dan suaminya. Mungkin itu hanya perasaan pribadinya yang terlalu sensitif. Namun, apa yang terjadi ketika dia mulai menyadari bahwa ada hal yang lebih besar daripada sekadar kecemasan ibu, bahwa mungkin ada sesuatu yang berbahaya yang tersembunyi di balik sikap dingin dan cemburu ibunya itu? Itulah yang mulai membuat Nadia merasa tak aman, dan mulai membuka mata tentang kenyataan yang selama ini ia coba untuk abaikan. Dengan hati yang berat, Nadia terus berusaha menjaga keseimbangan antara keluarganya dan ibunya, meskipun rasa cemas yang mulai merayapi hatinya semakin membesar. Dia hanya ingin hidup bahagia bersama suami tercintanya, tanpa harus terjebak dalam kerumitan hubungan ibu anak yang rumit. Tetapi, seperti yang akan ia pelajari kemudian, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Malam itu, seperti malam-malam lainnya yang penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan, Nadia dan Rendra duduk di ruang tamu mereka, menikmati malam bersama. Namun, kebahagiaan itu sekejap hancur ketika Rendra tiba-tiba terjatuh dari tempat duduknya. Nadia, yang sedang berbincang ringan dengannya, terkejut melihat suaminya berguling-guling di lantai, memegangi perutnya yang kaku. Wajahnya pucat, dan tubuhnya mulai berkeringat dingin. Nadia, perutku sakit sekali. Rendra mengerang, mencoba berbicara meski napasnya terengah-engah. Nadia langsung panik. Rendra, apa yang terjadi? Apa yang kamu rasakan? Dia meraih tangan suaminya, tetapi tangannya terasa dingin dan lemas. Rendra hanya bisa menggigil, dan dalam beberapa menit, tubuhnya mulai melemah. Keadaan Rendra semakin memburuk. Mual, sesak napas, dan pusing yang tak tertahankan datang silih berganti. Dengan penuh kekhawatiran, Nadia segera menelepon ambulans dan membawa Rendra ke rumah sakit. Di ruang gawat darurat, dokter dengan cepat melakukan serangkaian pemeriksaan. Setelah beberapa waktu yang terasa seperti keabadian, dokter keluar dengan ekspresi serius. Nadia, suami Anda terkena keracunan yang sangat parah. Racun yang ada di dalam tubuhnya sudah mulai merusak sistem tubuhnya, kata dokter tersebut,
menatap Nadia yang tampak kebingungan dan pucat. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, tetapi kami butuh waktu. Nadia terdiam sejenak. Otaknya mencoba memproses kata-kata dokter yang baru saja didengarnya. Keracunan? Apa yang bisa menyebabkan Rendra keracunan? Apakah ini hanya kebetulan? Sementara Rendra terbaring lemah di ruang perawatan, Nadia kembali merenung. Dia mencoba mengingat kembali apa yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir, berusaha mencari petunjuk. Ada satu hal yang dia ingat dengan jelas. Beberapa hari yang lalu, ibunya, yang selama ini tampak canggung terhadap suaminya, baru saja mengunjungi rumah mereka setelah makan malam bersama. Ibu Nadia membawa beberapa hidangan yang tampaknya sangat lezat. Rendra, yang seringkali menghargai setiap hidangan yang disiapkan, dengan senang hati mencicipi masakan ibunya. Namun, setelah itu, dia merasa sedikit tidak enak badan, tetapi tidak menganggapnya serius. Kini, seolah-olah tak ada lagi kebetulan yang tersisa. Nadia mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang tersembunyi di balik semua ini. Nadia tak bisa begitu saja menerima kenyataan bahwa suaminya yang penuh kesehatan ini bisa keracunan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih jahat, dan jika itu benar, siapa yang bisa berbuat seperti ini pada orang yang paling dia cintai? Nadia mulai mengingat kembali beberapa peristiwa kecil yang terlihat biasa namun sangat mengganggu. Setiap kali ibu Nadia datang ke rumah mereka, ada rasa canggung yang tak bisa dihindari. Suaminya selalu berusaha untuk berbicara dengan lembut, tetapi Nadia bisa merasakan ketegangan antara keduanya. Meski tidak pernah ada kata-kata yang jelas yang mengarah pada masalah, namun malam itu, setelah Rendra dibawa ke rumah sakit, sebuah bayangan gelap mulai melintas di benaknya. Dia merasa ibunya, yang selalu datang dengan senyum yang penuh kasih sayang, menyimpan kebencian yang tidak pernah bisa ia lihat dengan jelas sebelumnya. Nadia mencoba untuk mengingat apakah ada sesuatu yang aneh ketika ibunya datang beberapa hari yang lalu. Apa yang dia bawa? Apa yang disiapkan untuk makan malam? Dengan gelisah, Nadia memutuskan untuk memeriksa kembali sisa makanan yang ada di rumah. Beberapa potongan masakan ibu masih ada di kulkas, disimpan dalam wadah plastik yang tertutup rapat. Nadia menelusuri setiap detail dengan cermat, mencari tanda-tanda yang dapat membuktikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan hidangan tersebut. Ketika membuka satu wadah makanan, aroma tajam yang berbeda dari biasanya tercium. Nadia menggigil, dia mengambil sedikit makanan tersebut dan membawa sampel ke rumah sakit, meminta pihak laboratorium untuk memeriksa dengan lebih seksama. Hasilnya keluar dalam beberapa jam, dan setelah diperiksa lebih lanjut, terungkap bahwa hidangan ibu Nadia ternyata mengandung zat beracun yang sangat berbahaya. Racun tersebut bisa menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, dan dengan cepat, Nadia sadar bahwa itulah yang menyebabkan kondisi Rendra semakin parah, perasaan bingung dan marah berbaur dalam hati Nadia. Betapa mungkin ibunya yang selama ini dianggapnya sebagai pelindung, justru menjadi penyebab penderitaan suaminya. Racun tersebut tidak mungkin dimasukkan tanpa sengaja. Itu adalah tindakan yang disengaja, direncanakan dengan hati-hati dan jika itu benar, siapa yang bisa melakukan hal semenyakitkan itu pada orang yang mereka cintai? Dalam keterkejutan dan air mata, Nadia mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia harus mencari tahu lebih dalam tentang apa yang terjadi. Meskipun ia tahu itu akan membuka sebuah kebenaran yang sangat gelap, satu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya tentang ibunya, kini, yang ada di benak Nadia hanyalah satu hal. Bagaimana bisa ibunya melakukan sesuatu yang begitu jahat? Nadia duduk sendirian di ruang tamu rumah sakit, menatap keluar jendela. Di luar, langit malam tampak gelap, seolah mencerminkan keadaannya yang suram. Rendra masih terbaring lemah di ruang perawatan. Tubuhnya semakin kurus karena serangan racun yang begitu mematikan. Setiap detik yang berlalu semakin membuat hati Nadia hancur. Ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Siapa yang bisa melakukan ini pada orang yang aku cintai? Tak bisa menunggu lebih lama, Nadia memutuskan untuk mencari kebenaran. Dengan hati yang gelisah dan napas yang berat, dia menghubungi ibunya. "Ibu, aku ingin bicara. Ini tentang Rendra." Suara Nadia terdengar gemetar, namun ia berusaha menjaga kendali. "Aku tahu semuanya." Ibu Nadia hanya terdiam di ujung telepon. Terkadang, keheningan adalah jawaban yang lebih mengguncang daripada kata-kata apapun. Dengan langkah mantap, Nadia pulang ke rumah dan langsung menemui ibunya. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh kasih kini terasa asing, seperti tempat yang menyimpan rahasia gelap. Nadia berjalan dengan hati yang berkecamuk,
Menyadari bahwa pertemuan ini bisa merubah segalanya, ketika Ibu Nadia muncul di ruang tamu, Nadia bisa melihat ekspresi wajahnya yang sedikit gelisah. Wanita itu, yang selalu tampak tenang dan penuh pengendalian diri, kini terlihat terpecah. Nadia tak memberi kesempatan untuk basa-basi. Dengan suara yang tegas namun penuh emosi, dia menatap mata ibunya dan berkata, "Ibu, aku tahu bahwa kamu yang melakukannya. Aku tahu kamu meracuni Rendra." Ibu Nadia terkejut. Namun, hanya sekejap. Beberapa detik kemudian, wanita itu menundukkan kepala, seolah-olah mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan semua yang selama ini disembunyikannya. "Iya, aku yang melakukannya." Suara ibunya akhirnya terdengar pelan, namun tegas. "Aku tidak bisa lagi melihat kebahagiaan kalian, Nadia. Aku merasa terancam oleh hubungan kalian berdua." Nadia terdiam, bibirnya gemetar. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. "Apa maksud ibu?" Nadia berusaha mengendalikan suaranya, meskipun ada air mata yang mulai menetes. "Apa yang kamu maksud dengan merasa terancam?" Ibu Nadia menatap Nadia dengan mata yang kosong, seolah-olah tidak mengenalinya lagi. "Kau tak tahu betapa sulitnya bagi seorang ibu untuk menerima kenyataan bahwa anaknya sudah memiliki suami. Rendra begitu memperhatikanmu, begitu mencintaimu. Itu membuatku merasa seolah-olah aku kehilanganmu. Aku tak tahu bagaimana menghadapinya." Suara Ibu Nadia mulai serak. Namun rasa kebencian yang terpendam begitu dalam, Nadia merasa seperti dunia ini berputar begitu cepat. "Ibu, bagaimana bisa kamu melakukan itu? Apa yang ada di pikiranmu? Rendra adalah suamiku, orang yang kucintai, dan kamu berusaha membunuhnya." Ibu Nadia berdiri, menatap keluar jendela. "Aku hanya ingin kamu kembali, Nadia. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa suami yang kau cintai itu lebih penting daripada aku. Aku bukan hanya kehilangan anakku, tetapi aku juga merasa kehilangan diriku sendiri. Rendra, dia menjadi penghalang kebahagiaan kita. Aku tidak bisa melihat kalian berdua saling mencintai. Sementara aku merasa sendirian." Nadia tak bisa lagi menahan air matanya. Apa yang telah terjadi pada ibunya? Dari ibu yang dulu sangat menyayanginya, kini menjadi seseorang yang tega melakukan perbuatan yang tak termaafkan. Di saat yang sama, ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebencian. Ada luka lama yang tidak pernah disembuhkan, dan kini, luka itu telah membakar segalanya. "Ibu, bagaimana bisa ibu berpikir begitu? Kamu adalah ibuku, dan kamu adalah orang yang paling aku cintai. Tapi apa yang kamu lakukan pada Rendra, pada suamiku, itu adalah tindakan yang tak bisa aku terima. Kamu berusaha membunuhnya, dan itu tidak bisa dimaafkan." Nadia berkata dengan suara tertahan. Meskipun hatinya hancur, Ibu Nadia menghela napas berat, seolah-olah menanggung beban yang tak terungkapkan. "Aku tahu, Nadia. Aku tahu kamu marah. Aku tahu aku salah. Tapi rasa cemburu ini sudah merasuki setiap sudut hatiku. Aku takut, Nadia. Aku takut kehilanganmu. Takut bahwa kamu akan lebih memilih Rendra daripada aku." Ada keheningan yang panjang, seperti sebuah jurang antara mereka berdua yang semakin lebar. Nadia merasa terhimpit oleh kenyataan yang harus ia hadapi. Di satu sisi, ada ikatan darah yang tak bisa dibantah, ibu yang melahirkan dan membesarkannya. Namun, di sisi lain, ada cinta yang lebih dalam, cinta yang tulus untuk suami yang telah berjuang bersamanya melalui suka dan duka. Dia ingin berteriak, ingin menuntut balas, tapi dia tahu tidak ada kata-kata yang bisa menghapus rasa sakit yang ada. Apa yang seharusnya dia lakukan sekarang? Bagaimana dia bisa menghadapinya? Tidak mungkin ia bisa memilih satu di antara mereka berdua. Nadia menunduk, merasakan beratnya keputusan yang harus ia buat. "Ibu," katanya pelan, "aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai Rendra. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Ibu Nadia memandangnya dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Aku menyesal, Nadia. Tapi kadang-kadang, saat kita merasa terancam, kita bisa melakukan hal-hal yang tak terduga." Dengan suara yang hampir tak terdengar, Nadia berkata, "Kamu harus menanggung konsekuensinya, Ibu. Apa yang kamu lakukan pada Rendra tidak bisa dibiarkan begitu saja." Di saat itu, Nadia tahu bahwa ikatan darah tidak selalu bisa menjadi alasan untuk mengabaikan kebenaran. Dia harus memilih antara melindungi suaminya, yang begitu dia cintai, atau melindungi ibu kandungnya. Namun,
Hatinya yang hancur tahu bahwa setiap keputusan yang dia buat akan mengubah kehidupannya selamanya. Setelah pertemuan yang mengungkapkan kebenaran pahit tentang ibunya, Nadia merasa seperti ada luka besar yang menganga di hatinya. Rasa marah dan kecewa begitu mendalam, hingga terkadang rasanya tidak ada yang bisa menenangkan gejolak emosi dalam dirinya. Rendra yang dulu sehat kini terbaring di rumah sakit, dan meskipun kondisinya mulai membaik, rasa sakit akibat pengkhianatan ibunya masih menghantuinya setiap hari. Namun, di balik perasaan hancur itu, ada satu perasaan lain yang muncul, keinginan untuk membalas. Nadia tak bisa membiarkan ibunya begitu saja lolos dari perbuatannya. Tidak, dia tidak akan membiarkan wanita yang telah memberinya kehidupan ini menghancurkan orang yang paling dia cintai tanpa mendapatkan balasan yang setimpal. Tetapi Nadia bukanlah orang yang gegabah. Dia tahu, emosi adalah musuh terbesar dalam merencanakan balas dendam yang matang. Dia tidak ingin membiarkan dirinya terjerat dalam kesalahan yang lebih besar, yang hanya akan merusak hidupnya lebih parah lagi. Nadia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih cerdik, sesuatu yang akan membuat ibunya merasakan penderitaan yang sama, tetapi tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Tanpa kehadiran kekerasan atau tindakan yang melanggar hukum, Nadia mulai menyusun rencana dengan hati-hati. Dia mulai mempelajari segala sesuatu yang bisa menghancurkan ibunya secara perlahan, tanpa harus melakukan sesuatu yang dapat menyudutkannya secara langsung. Dia tahu bahwa ibu telah membangun reputasi baik di kalangan masyarakat, terutama di komunitas sosial yang selama ini menjadi tempat ibu berinteraksi. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menghancurkan dunia ibu adalah dengan merusak reputasinya, membuat orang-orang yang selama ini mengaguminya mulai melihat sisi gelap yang tersembunyi. Nadia tidak bergerak sembarangan. Ia mengumpulkan informasi dari teman-teman ibu yang sudah lama merasa janggal dengan sikap ibu terhadap Nadia dan suaminya. Teman-teman yang seringkali melihat perubahan sikap ibu yang tidak biasa, namun enggan untuk bertindak atau berbicara karena merasa takut kehilangan kedekatannya dengan ibu Nadia. Dengan cerdik, Nadia mulai memanfaatkan celah-celah kecil yang ada di dalam pergaulan ibunya untuk mencari bukti-bukti yang bisa merusak citra ibunya di mata masyarakat. Ia mulai berinteraksi lebih dekat dengan orang-orang yang telah lama menjadi sahabat ibu, membangun hubungan yang lebih dalam, dan menggali lebih banyak cerita dari mereka. Dari percakapan-percakapan yang terkesan ringan, Nadia mulai menyusun gambar besar tentang siapa ibu sebenarnya, di balik sikap manis dan perhatian yang selalu ia tunjukkan. Nadia juga mulai menggali rekam jejak ibu di masa lalu, mencari kesalahan atau konflik yang bisa dimanfaatkan untuk memperburuk citranya. Suatu hari, Nadia mendengar sebuah cerita dari seorang teman ibu yang tidak sengaja bercerita bahwa ibunya sering berbicara tentang keinginan untuk memiliki anak lagi, tapi tidak mampu. Dan bagaimana ibu merasa bahwa pernikahan Nadia adalah ancaman bagi dirinya. Itu adalah percakapan yang tanpa sadar mengungkapkan betapa dalam rasa cemburu ibu terhadap kebahagiaan Nadia. Nadia tahu, informasi ini bisa digunakan untuk membalikan citra ibu di mata masyarakat yang selama ini memandangnya dengan hormat. Nadia mulai membuat skenario dengan hati-hati. Dia tidak ingin ibu tahu bahwa dia yang bergerak di balik layar. Dalam beberapa minggu ke depan, Nadia memulai langkah pertamanya dengan membocorkan beberapa informasi kepada media sosial. Informasi yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi cukup untuk menumbuhkan keraguan di kalangan orang-orang yang dulu mengagumi ibu Nadia. Sebagai contoh, dia mulai membagikan cerita tentang bagaimana ibu sering menceritakan perasaan kesepian dan kecemburuan yang mendalam terhadap kehidupan rumah tangga Nadia. Tanpa membeberkan segalanya, Nadia menambahkan beberapa pertanyaan retoris dalam postingan-postingan yang ia buat, membuat orang-orang bertanya-tanya tentang kebenaran di balik cerita ibu yang selama ini sempurna. Sambil melakukan itu, Nadia juga berbicara dengan beberapa orang yang pernah bekerja bersama ibu, menggali lebih dalam tentang hubungan ibu dengan rekan kerjanya. Dari sana, ia menemukan bahwa ibu pernah terlibat dalam beberapa tindakan yang merugikan orang lain, terutama dalam hal hubungan pribadi dan bisnis yang seringkali diwarnai dengan ketidakjujuran dan manipulasi. Nadia mulai menyusun cerita-cerita ini dengan bijaksana, membiarkan orang-orang yang mendengarnya secara perlahan mulai meragukan integritas ibu. Ketika ibunya mulai merasa ada yang aneh, ketika pertemuan sosial mulai terasa canggung, dan orang-orang yang dulunya begitu mendukungnya mulai menjauh, Nadia tahu bahwa rencananya mulai membuahkan hasil. Ibu mulai merasakan ketegangan dalam setiap hubungan yang dulu begitu nyaman. Semua orang yang dulu mendukungnya, yang dulu mempercayainya tanpa ragu, kini mulai bertanya-tanya. Beberapa teman-teman dekat ibu mulai menjauh, tidak lagi berkunjung seperti biasa, tidak lagi berbicara hangat.
Nadia bisa melihat perubahan itu dengan sangat jelas. Selanjutnya, Nadia mulai merusak reputasi ibu di dunia kerja. Dia mulai membocorkan informasi yang berkaitan dengan perbuatan ibu yang tak etis selama bertahun-tahun. Nadia tahu bahwa dunia ibu sangat bergantung pada reputasi profesionalnya. Dalam beberapa minggu, gosip tentang ibu yang tidak bertanggung jawab dalam beberapa proyek bisnis mulai tersebar. Ini meruntuhkan posisi ibu di perusahaan tempatnya bekerja, dan dalam waktu singkat, ibu mulai kehilangan kepercayaan dari rekan-rekan kerjanya Nadia. Meskipun hatinya tetap penuh dengan kemarahan dan kekecewaan, tahu bahwa ia melakukan ini dengan cara yang tak akan membebani dirinya secara hukum. Semua yang dia lakukan adalah manipulasi sosial dan informasi, tidak lebih dari itu. Dengan cara ini, Nadia membuat ibunya merasakan kepahitan yang sama, kehilangan yang sama, tanpa harus mengangkat tangan atau bertindak kekerasan. Kini, ibunya mulai merasakan penderitaan yang selama ini ia ciptakan untuk Rendra. Nadia bisa melihat bahwa perlahan-lahan, dunia ibu runtuh, dan Nadia merasa bahwa keadilan mulai ditegakkan. Namun, di balik rasa puas itu, ada satu hal yang tetap menghantui hati Nadia. Apakah ini benar-benar apa yang harus aku lakukan untuk membela orang yang kucintai? Hari itu, ibu Nadia merasa terpojok. Dunia yang dulu ia kuasai dengan mudah kini hancur dalam sekejap. Semua yang dibangunnya selama ini, citra baiknya, posisi sosialnya, serta orang-orang yang dulu berada di sekitarnya, semuanya perlahan-lahan runtuh. Di kantor, rekan-rekannya mulai menjauh, dan di lingkungan sosial, gosip tentang dirinya mulai beredar luas. Ibu Nadia merasa dikhianati oleh orang-orang yang selama ini dia percayai, dan tidak ada satupun yang datang untuk membela. Sementara itu, rumahnya yang dulunya penuh kasih sayang kini terasa sunyi. Setiap langkah ibu Nadia terasa berat, seolah-olah seluruh dunia menekan tubuhnya dengan beban yang tak tertahankan. Ia merasa terisolasi dan terbuang, seakan semua orang mulai menghindarinya. Tanpa disadari, ibu Nadia mulai merenung tentang tindakannya yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan pada anaknya, pada suaminya, pada dirinya sendiri. Suatu malam, saat Nadia baru saja selesai bekerja dan hendak pulang, ibunya menghubunginya. Panggilan itu terasa berbeda. Tidak ada cemas, tidak ada ancaman, hanya sebuah permintaan untuk bertemu. Nadia, meskipun masih diliputi kemarahan, memutuskan untuk menghadapi ibunya dalam sebuah pertemuan terakhir. Ketika mereka bertemu di rumah ibu, suasana menjadi tegang. Ibu Nadia duduk di kursi dengan wajah yang hancur. Sementara Nadia berdiri di hadapannya, matanya tajam menatap ibunya. Ibu Nadia menunduk, seakan tidak mampu lagi menatap mata anaknya. Apa yang kau lakukan, Ibu? Nadia berkata dengan suara yang penuh ketegasan, meskipun hatinya terasa rapuh. Apa yang kau harapkan dengan semua ini? Kehancuran hidup Rendra? Kehancuranku? Kehancuranmu sendiri? Ibu Nadia menghela napas dalam-dalam, suara gemetar. Aku tidak tahu lagi apa yang salah dengan diriku, Nadia. Semua yang aku lakukan adalah karena rasa takut kehilanganmu. Aku cemburu, aku terancam, dan aku terlalu bodoh untuk menyadari bahwa aku justru akan kehilanganmu dengan cara yang lebih buruk. Ada keheningan yang lama di antara mereka. Nadia bisa merasakan betapa dalam penyesalan yang terpendam di dalam hati ibunya. Namun, meskipun penyesalan itu nyata, Nadia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa mengubah kenyataan yang telah terjadi. Ibu, Nadia mulai, suaranya bergetar. Kau menghancurkan kebahagiaan kami. Kau hampir membunuh suamiku. Aku tidak bisa mengabaikan itu. Apa yang kau lakukan tidak bisa dimaafkan begitu saja. Kau harus membayar untuk semua ini. Ibu Nadia merespons dengan air mata yang mengalir di pipinya. Aku tahu, Nadia, aku tahu. Aku sudah hancur. Dan aku tahu, mungkin tidak ada yang bisa memperbaiki hubungan kita. Tapi percayalah, aku menyesal. Nadia menatap ibunya dengan perasaan campur aduk. Dia ingin berteriak, ingin mengungkapkan kemarahannya yang mendalam. Namun, ada sesuatu yang lebih besar yang kini menguasainya. Rasa kecewa yang lebih dalam daripada amarah. Ibu, penyesalanmu datang terlambat. Tidak ada yang bisa mengembalikan semuanya lagi. Nadia berkata pelan, hampir seperti bisikan, namun penuh dengan keyakinan yang tak bisa dibantah. Kau telah merusak semuanya. Dan aku harus melanjutkan hidupku. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan itu. Rendra, meskipun keadaannya sempat kritis, akhirnya mulai pulih sepenuhnya.
Tubuhnya yang dulu terbaring lemah kini mulai kembali kuat. Nadia merasa lega, dan meskipun kebahagiaan mereka belum sepenuhnya pulih, dia tahu bahwa perjalanan mereka bersama belum berakhir. Namun, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Sebuah rasa kehilangan yang tak terucapkan, sebuah kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Nadia berhasil membalas dendamnya. Ibunya kini tidak lagi menjadi ancaman dalam hidup mereka. Namun, saat melihat Rendra yang perlahan pulih dan kembali mengisi hari-harinya dengan senyum dan tawa, Nadia mulai merasa bahwa kemenangan itu tidak semenyenangkan yang ia bayangkan. Rencana balas dendam yang sudah dia jalankan dengan cermat itu tidak mengembalikan kebahagiaan yang pernah mereka rasakan, sementara dunia ibu Nadia perlahan runtuh. Nadia sadar bahwa dalam hatinya ada rasa kosong yang lebih dalam daripada sekadar kebanggaan atas kemenangan. Meski hubungan dengan ibunya hancur, rasa kehilangan yang lebih besar, yakni perdamaian batin, tak bisa ia temukan. Nadia duduk bersama Rendra di ruang tamu mereka, mengingat perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Rendra menggenggam tangannya, memberikan rasa nyaman yang selalu ia butuhkan. Di mata suaminya, Nadia menemukan kedamaian yang mulai mengisi kekosongan hatinya. Keputusan yang telah ia ambil mungkin sulit, namun ia tahu bahwa itulah yang terbaik untuk melindungi orang yang paling ia cintai. Namun, setelah melalui semua penderitaan dan kebingungannya, Nadia akhirnya memutuskan untuk menjauh dari ibunya. Bukan karena ia membenci wanita yang telah melahirkannya, tetapi karena kadang-kadang, untuk menemukan kedamaian, kita harus memilih untuk memutuskan ikatan yang sudah terlalu rusak. Ia memilih untuk memfokuskan hidupnya pada masa depan, pada hubungan yang lebih sehat dengan Rendra, dan pada diri sendiri di dalam hatinya. Nadia berharap bahwa suatu hari nanti, meskipun sangat jauh, mereka bisa menemukan cara untuk memperbaiki hubungan itu. Namun untuk saat ini, kebahagiaan dan perdamaian dengan Rendra adalah yang terpenting baginya. Nadia merenung tentang apa yang telah terjadi. Meskipun ia berhasil membalas dendam, ia merasa kehilangan sesuatu yang lebih berharga, perdamaian batin. Ia telah membuat pilihan yang sulit, namun kini dia tahu bahwa terkadang hidup mengajarkan kita untuk memilih antara cinta dan keadilan, bahkan jika itu berarti kita harus melepaskan orang yang sangat kita cintai. Ia memutuskan untuk menjauhkan diri dari ibunya dan fokus untuk memperbaiki hubungan dengan suaminya, yang telah mendukungnya melalui masa-masa kelam tersebut. Kini, mereka melangkah ke depan, perlahan, tetapi pasti, menuju kehidupan yang baru, hidup yang lebih tenang dan penuh harapan.